Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis bersama-sama saya, Guru Injil Mori. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan penginjilan yang Tuhan Yesus lakukan, khususnya kepada orang-orang yang marginal, orang-orang yang terhilang. Kita akan melihat pelayanan Yesus kepada orang gerasa. Nah, saudara, dalam pelayanannya Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang butuh pertolongan. Banyak mereka yang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus. Ada yang datang sendiri, ada juga yang dibawa oleh keluarganya ataupun sahabatnya. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa datang meminta pertolongan. Dan kali ini Tuhan Yesus sengaja pergi menolong orang yang Ia kasihi, orang yang tidak bisa meminta pertolongan di daerah yang tak terduga, yang tidak dikira oleh murid-muridnya. Penulis Injil Markus mencatat bagian ini sangat detail sekali, yaitu pelayanan Yesus kepada orang gerasa, mengusir setan. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan Injil Markus, semua ceritanya dicatat singkat-singkat, cepat sekali ceritanya. Beda dengan Injil-Injil lain, mereka bisa tulis banyak sekali, detail sekali. Namun kali ini berbeda, terbalik. Dalam kisah ini, Injil Markus menulis secara detail dan lebih panjang daripada Injil paralelnya. Nah, kisah ini juga dicatat di Injil Matius dan Lukas. Nah, semua mencatat sangat singkat, tetapi Markus mencatat sangat detail. Yesus melayani orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita menyimak ceritanya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu,
Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara-saudara, ketika Yesus sampai di tanah Gerasa ini, seorang yang kerasukan roh jahat menemui Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita melihat Gerasa ini adalah satu daerah di Dekapolis. Nah, Dekapolis ini adalah satu kota yang dihuni banyak orang-orang non-Yahudi. Jadi orang Romawi, orang Yunani banyak yang tinggal di sana. Memang ada orang-orang Yahudinya. Mereka orang minoritas di sana. Nah, makanya kita akan membaca ada peternakan di babi di sana yang besar sekali, ribuan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa daerah itu adalah daerah non-Yahudi yang Yesus singgahi hanya untuk melayani orang yang kerasukan ini, menyelamatkan dia. Nah, saudara, orang yang kerasukan ini tinggal di kuburan dan tidak ada siapapun yang bisa menaklukkan dia, mengikat dia. Nah, sekalipun orang itu udah dirantai, dibelenggu, ia tetap bisa memutuskan rantai itu. Dan ia bisa melepaskan dirinya kembali. Dan tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan orang ini. Nah, saudara, siang dan malam ia berkeliaran di perkuburan itu dan di bukit-bukit itu sambil berteriak-teriak memukul dirinya dengan batu. Nah, saudara, itulah yang terjadi di dalam diri orang yang kerasukan ini. Begitu kuat kuasa roh jahat yang tinggal dalam dirinya sehingga ia hidup sangat merana, sangat menderita sekali. Nah, kalau kita saat ini dengar tentang kuburan, mungkin identiknya adalah dengan hantu ya. Tapi orang Yahudi yang membaca tulisan Markus ini sebenarnya punya konsep yang berbeda dengan kita. Nah, dalam konsep Yahudi, mereka diajarkan dalam hukum Taurat bahwa kuburan itu identik dengan kenajisan. Nah, orang-orang Yahudi menghindari kuburan. Mereka tidak boleh menyentuh mayat. Jadi kalau menyentuh mayat mereka dianggap najis. Dan 7 hari mereka nggak boleh berkumpul dengan orang-orang Israel. Harus ada upacara pembersihan dahulu baru mereka boleh masuk dalam komunitas. Jadi itu menunjukkan bahwa orang yang kerasukan ini benar-benar dibawa ke tempat yang sangat najis, sangat tidak suci oleh setan itu. Nah, saudara, memang iblis itu akan selalu punya tendensi untuk menghancurkan hidup manusia, menghancurkan ciptaan Allah, membuat manusia itu semakin hari semakin merana, ketakutan dan menderita. Nah, orang itu dikuasai dan dihancurkan pelan-pelan oleh si iblis itu. Dan ia menebar ketakutan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, orang yang kerasukan ini tidak berpakaian. Nah, ini menunjukkan sebuah status di mana orang itu tidak lagi dianggap sebagai manusia. Levelnya sudah mirip sekali dengan binatang. Di dalam konsep Yahudi, orang yang telanjang itu menunjukkan dirinya serendah binatang. Orang yang tidak pakai baju itu tidak layak disebut orang seperti itu. Jadi, saudara, kita bisa melihat bagaimana orang Gerasa yang kerasukan ini begitu merana. Hidupnya itu dirasuk oleh banyak setan. Ia menjadi telanjang, ia tinggal di peguburan, ia tidak bisa menguasai dirinya. Ia tidak bisa berpikir, seluruh kehidupannya diambil alih oleh setan-setan itu. Dalam keadaannya yang sangat menyedihkan ini, ia menderita dan Yesus datang untuk menolongnya. Nah, kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 29, di situ dituliskan di sana, roh itu menyeret-nyeret orang itu, dia mengerjakan apa yang ia tidak mau ia lakukan. Jadi, roh itu begitu menguasai diri orang Gerasa itu.
Nah, saudara, Yesus datang menemui orang Gerasa itu dan mengusir setan yang ada tinggal dalam dirinya. Nah, menarik saudara, dalam dialog antara Yesus dengan setan-setan itu yang merasuk dalam diri orang itu. Yesus ketika datang ke daerah Gerasa itu, ketika dia turun perahu, orang kerasukan itu langsung datang menghampiri Tuhan Yesus dan ia sujud menyembah Tuhan Yesus. Mereka berteriak, setan yang merasuki orang itu banyak sekali. Ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Nah, itu di ayat 7 dikatakan di sana. Setan itu langsung sujud syukur. Gak usah perlu dicari-cari. Setan itu datang minta ampun. Gak berani lawan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat kuasanya Tuhan Yesus terhadap setan-setan itu. Kemudian yang kedua, setan itu mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka mengakui Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Mereka benar-benar takut dan minta belas kasihan Tuhan Yesus. Supaya mereka jangan dihukum. Supaya mereka tidak diusir dari daerah itu. Dari daerah Gerasa dan Dekapolis itu. Mereka hanya minta dipindah di kawanan babi di daerah itu. Ada sekitar 2.000-an babi, di mana orang-orang menternak babi di sana. Setan itu minta pindah di sana. Minta pindah aja, minta izin. Dan Yesus mengizinkan setan itu pindah ke babi-babi itu. Akhirnya 2.000-an babi itu terjun ke jurang dan mati lemas. Itu menghebohkan orang-orang di sekitar daerah itu. Nah, saudara, setan-setan yang merasuki orang Gerasa ini banyak. Mereka menyebut dirinya legion. Nah, itu adalah istilah Romawi. Satuan unit prajurit Romawi yang terbesar. Sekitar ada 6.000-an orang. Bisa sampai 7.000-an orang. Namun, bukan berarti setannya ada 6.000 ya. Ini hanya menunjukkan bahwa setan-setan itu memang banyak ada dalam diri orang itu. Nah, saudara, dalam fakta ini, dialog antara Yesus dengan setan itu, kita bisa melihat kuasa Yesus dan otoritas Tuhan Yesus atas setan-setan yang banyak itu. Mereka tidak berani dan ketakutan terhadap Tuhan Yesus. Yesus menghancurkan kuasa setan tersebut dan ia menyelamatkan orang itu, memulihkan orang itu. Seorang yang non-Yahudi, seorang yang dianggap kafir bagi bangsa Israel. Saudara, meskipun yang Yesus lakukan itu sangat luar biasa ya, yang menolong orang yang kerasukan itu, tetapi Yesus ditolak oleh orang-orang di Gerasa. Ketika orang-orang yang di sana, penjaga babi-babi itu melaporkan kejadian yang terjadi, apa yang Yesus lakukan terhadap orang Gerasa itu yang kerasukan, kemudian babi-babi itu mati lemas, dan hebohlah ceritanya itu. Kemudian mereka berkumpul, menemui Tuhan Yesus, dan meminta Yesus pergi dari tempat mereka. Padahal mereka sudah melihat orang Gerasa yang kerasukan itu sudah sembuh. Ia sudah berpakaian rapi dan sudah waras. Nggak gila lagi. Saudara, mereka lebih peduli 2.000 babi itu daripada satu manusia ini yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita bisa melihat belas kasihan Yesus dan misi Tuhan Yesus menyelamatkan yang terhilang. Yesus berkebalikan dari orang-orang di Gerasa itu. Ia mengasihi manusia yang terhilang, meskipun cuma satu orang. Yesus menempuh berbagai risiko, harus diombang-ambingkan oleh angin ribut waktu datang ke Gerasa itu, kan mereka naik kapal, diombang-ambingkan oleh angin ribut. Murid-murid sampai kewalahan mengatur kapal mereka dan mengira mereka sudah binasa. Akhirnya Yesus meredakan angin ribut itu dan mengajar murid-muridnya tentang kuasanya. Yesus menempuh berbagai risiko untuk menyelamatkan orang Gerasa ini. Luar biasa, saudara. Dan cerita ini ditutup dengan kelahiran seorang misionaris untuk kota Dekapolis. Nah, saudara, mantan orang kerasukan ini dan mantan orang gila ini sebenarnya mau mengikut Yesus ketika Yesus mau pergi meninggalkan desa Gerasa itu. Ia mau ikut Tuhan Yesus. Namun Yesus memberikan panggilan yang lain kepada dia. Yesus tidak mengizinkan orang itu mengikuti dia, tapi mengutus orang itu kembali ke kotanya, ke keluarganya, ke desanya,
dan menceritakan kuasa dan kasih Tuhan Yesus kepada dirinya. Ia pun pergi memberitakan karya Tuhan Yesus di berbagai kampung di kota Dekapolis. Nah, saudara, apa yang kita bisa renungkan dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara? Saya catat ada 3 hal. Yesus mengasihi manusia yang terhilang dan berdosa. Ia mau menempuh terombang-ambing angin ribut dan mengalami penolakan demi menyelamatkan orang Gerasa yang kerasukan itu. Saudara, mari kita memohon kepada Tuhan Yesus supaya Ia mengaruniakan kasih seperti dirinya untuk mengasihi orang yang terhilang, orang yang membutuhkan pertolongan kita, orang yang hampir tidak bisa menolong dirinya sendiri, hidupnya hancur, binasa dalam dosa. Mari kita minta kepada Tuhan memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus, berani menempuh segala resiko yang harus kita bayar demi menyelamatkan jiwa yang terhilang. Kemudian kedua, Yesus berkuasa atas setan-setan di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita takut. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika melakukan misinya dan menaati firman Tuhan, mari kita lakukan dengan berani, dengan mengandalkan kuasa dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Jangan takut kepada ancaman setan-setan dan kuasa-kuasa penghulu-penghulu di angkasa raya ini. Mari kita bersama-sama terus beriman melakukan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, mari kita bersaksi tentang kasih Tuhan yang selama ini telah kita nikmati. Sama seperti orang Gerasa tadi telah menikmati kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Ia diutus untuk memberitakannya kepada orang-orang kampungnya, orang-orang yang di sekitarnya, kepada keluarganya. Mari kita juga belajar bersama-sama seperti orang Gerasa ini. Pergi memberitakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dengan kebenarannya, firman-Nya pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Yalah Tuhan, melalui kisah dari orang Gerasa ini, Tuhan, ajarlah kami punya hati seperti hati-Mu, kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Dan kami tetap percaya, yakin dan penuh Engkau punya kuasa atas surga dan bumi ini. Engkau berkuasa atas setan-setan yang sedang mempengaruhi dunia ini Tuhan. Kami tidak berjuang sendiri, kami punya Allah yang menang. Kami tahu iblis sudah dibatasi kuasanya dan sudah dikalahkan kuasanya. Tolong kami percaya penuh Tuhan kepada Engkau. Tolong kami setia melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Tuhan boleh memberkati kami dan menguatkan kami untuk terus bersaksi tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.